koreksi sejarah dominasi Kesultanan Islam Turki Seljuk atas Kekaisaran Bizantium Romawi Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel, Jejak Sejarah. Channel ini menyajikan informasi dan catatan sejarah dari berbagai wilayah. Bawa dia ke Kapadokia. It's my dream, not her. My dream, Mas. Kamu yang udah gila, aku yang gila, kamu yang udah gila, Mas. Nama Kapadokia viral beberapa waktu terakhir karena disebut dalam serial Layangan Putus. Kapadokia menjadi kota wisata impian Kinan yang diperankan oleh Putri Marino. Kapadokia adalah wilayah kuno yang terletak di Turki Tengah Selatan atau Tenggara Angkara. Kapadokia berada di dataran tinggi yang terjal di utara pegunungan Taurus. Tempat ini terkenal dengan hamparan batuan vulkanik lunak yang terbentuk oleh erosi dari gunung berapi selama jutaan tahun. Batuan itu menjadi beragam bentuk yang unik seperti menara, kerucut, lembah, dan gua-gua. Beberapa batuan tersebut bahkan memiliki tinggi hingga 45 meter. Terdapat banyak lokasi wisata yang bisa didatangi saat berkunjung ke Kapadokia, mulai dari menaiki balon udara hingga berpetualang bersama kuda. Karenanya Kapadokia juga mendapat julukan The Land of Beautiful Horses atau Tanah Kuda yang Indah. Selain menyimpan berjuta pesona, kota ini juga menyimpan ragam catatan sejarah. Kapadokia melewati beragam masa, dari mulai Romawi, era Bizantium, hingga masuknya peradaban Islam, Kekaisaran Turki Seljuk. Tak heran, banyak bangunan bersejarah seperti kastil, gereja, dan masjid ada di kota tua ini. Jangan kemana-mana, Jejak Sejarah akan menyajikan catatan sejarah Kesultanan Seljuk Raya dan dominasinya atas Bizantium atau Romawi Timur. Jadi, kenapa Kapadokia? Barangkali inilah jawabannya. Selengkapnya setelah Anda menekan tanda subscribe dan tanda lonceng di sebelahnya. (1071 Masehi). Kira-kira sejaman dengan era Kerajaan Jenggala Kediri di Tanah Jawa. Di belahan dunia sana, di benua Eropa, dua kekuatan besar saling berhadapan, Kekaisaran Bizantium dan Kesultanan Islam Seljuk Raya. Bizantium atau Bizantion adalah kota Yunani kuno yang menurut legenda didirikan oleh para warga koloni Yunani dari negara pada tahun 667 sebelum Masehi. Dinamai menurut nama raja mereka Bizas atau Bizantas. Nama Bizantium merupakan latinisasi dari nama Yunani Byzantion. Kota ini yang kelak kemudian menjadi pusat Kekaisaran Bizantium. Dan menjelang abad pertengahan, Bizantium dikenal dengan nama Konstantinopel. Setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kerajaan Ottoman, kota ini selanjutnya dikenal dengan nama Istanbul. Kedua adalah Kesultanan Seljuk Raya. Seljuk adalah dinasti Islam pertama yang berkuasa di Asia Tengah dan Timur Tengah antara abad ke-11 hingga abad ke-14. Dinasti ini dikenal sebagai pendiri Kekaisaran Islam pertama di Turki. Pada masa keemasannya, kekuasaan Seljuk terbentang dari Anatolia sampai ke Punjab di belahan selatan Asia, hingga akhirnya menjadi sasaran perang utama Perang Salib Pertama. Dinasti Seljuk didirikan oleh suku Oghuz Turki yang berasal dari Asia Tengah. Pada abad ke-8, mereka tinggal di utara Laut Kaspia dan Laut Aral di padang rumput Kazakh di Turkistan.
adalah Seljuk bin Dukak, pemimpin klan Seljuk, kemudian memilih untuk memisahkan diri, membawa anggotanya ke Sirdarya setelah berselisih dengan kepala suku tertinggi Oghuz. Memasuki abad ke-10, Seljuk bin Dukak mulai masuk Islam setelah banyak melakukan kontak dengan kota-kota muslim. Pada abad ke-11, Seljuk bermigrasi dari tanah leluhur mereka ke daratan Persia di provinsi Khorasan, di mana mereka menemukan dinasti Ghaznawi. Kemudian Tughril Beg setelah itu mendirikan sebuah kerajaan pada tahun 1037 yang dikenal dengan nama Kekaisaran Seljuk Agung. 3 tahun berselang, dinasti Seljuk mendapat pengakuan dari dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dan pada tahun 1071 meletusnya perang antara Bizantium dengan Kesultanan Islam. Seljuk dipimpin oleh Alp Arslan. Alp Arslan adalah cucu pendiri dinasti Seljuk. Nama aslinya adalah Muhammad bin Daud Ja'fari Beg bin Mikhail bin Seljuk At-Turki yang lahir pada 425 Hijriah atau 1029 Masehi. Ia memulai karirnya memimpin rakyat menggantikan ayahandanya Kahri Beg sebagai gubernur Khorasan pada tahun 1059 Masehi. Ketika pamannya yaitu Tughril Beg wafat, Alp Arslan naik tahta sebagai Sultan Seljuk. Ia resmi menjadikan gelar Sultan pada 27 April 1064 Masehi. Jabatan gubernur Khorasan diserahkan kepada saudaranya Sulaiman. Sultan Alp Arslan memimpin Kesultanan Seljuk dengan gemilang. Dinasti Seljuk menjelma menjadi kekuatan yang disegani lawan dan ditakuti. Kekuatan militer dinasti Seljuk begitu perkasa sehingga tak ada kerajaan lain yang mampu menandinginya pada era itu. Pada masa memerintah, Alp Arslan dikenal sebagai pemimpin yang berani serta memiliki kecakapan dalam bidang militer. Dalam pemerintahan ia dibantu Perdana Menteri Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk merupakan salah seorang negarawan yang terkemuka di awal sejarah Islam. Sang Perdana Menteri juga berjasa dalam mendirikan lembaga administrasi, menangani masalah pajak yang dipungut dari kalangan pengusaha, pedagang, serta daerah taklukan lainnya. Alp Arslan adalah sultan kedua dari dinasti Seljuk. Dia mewarisi daerah kekuasaan di Khorasan dari ayahnya, Daud, pada tahun 1059. Sementara di daerah Oran diwariskan kepadanya dari pamannya pada tahun 1063 dan menjadi penguasa tunggal Persia dari sungai Oxus sampai Tigris. Alp Arslan juga berhasil menundukkan kelompok-kelompok yang saling bersaing sehingga ia dapat menciptakan kedamaian, keamanan di dalam wilayah kekuasaannya. Ekspedisi pertama Alp Arslan diawali dari Santa Basil yang berada di Kaisaria yang bertempat di ibu kota Kapadokia yang terkenal dengan pertempuran Manzikert. Manzikert adalah nama daerah yang terletak di provinsi Mus bagian timur Turki. Dilansir dari Daily Sabah, kemenangan Manzikert ini adalah kemenangan paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Kemenangan di Manzikert tidak hanya membuka jalan bagi penaklukan Seljuk di Anatolia, tapi juga membawa perubahan politik, geografis, bahkan ekonomi dan demografis ke wilayah Anatolia. Pada tahun 1071, Alp Arslan menyiapkan pasukan besar dan pergi ke Mesir untuk memerangi kekuasaan Fatimiyah. Untuk diketahui bahwa Fatimiyah adalah sebuah dinasti Syiah, sementara Seljuk bermazhab Sunni. Dalam perjalanan ia menguasai Diyarbakir dan Aleppo. Pada saat yang sama dikabarkan bahwa Kaisar Roma Timur Romanos Diogenes muncul sebagai kepala pasukan besar yang bersiap menggempur Seljuk dan mengakhiri dominasinya. Kaisar Romanos mencita-citakan kemenangan militer yang besar di mana ia membuktikan dirinya sebagai kaisar. Ia memperkuat fondasi pemerintahannya, meyakinkan para bangsawan di kekaisaran yang ia pimpin bahwa ia pantas untuk dinobatkan sebagai kaisar. Alp Arslan pergi dengan tentaranya ke timur Efrat dan memerintahkan demobilisasi sebagian besar pasukan yang telah habis.
dia terus berbaris dengan kelompok kecil tentaranya menuju kota Khoi di Azerbaijan. Sementara dia mengirimkan istri dan menterinya Nizam al-Mulk ke Hamadan. Dikutip dari buku The History of Seljuk Family, saat itu Sultan Alp Arslan tinggal bersama 15.000 kesatria elit dari pasukannya dengan masing-masing menunggang kuda dan menarik seekor kuda di sebelahnya. Sedangkan pasukan Kekaisaran Roma Timur diperkirakan lebih dari 300.000 tentara dari berbagai suku dan ras. Terdapat perbedaan sumber sejarah mengenai jumlah kekuatan dari masing-masing kekaisaran pada saat pertempuran itu terjadi, dan pendapat terbaru mengatakan bahwa tentara Seljuk kala itu berjumlah 50.000 orang, sedangkan tentara Kekaisaran Roma Timur berjumlah 200.000 tentara. Kedua pasukan menurut buku The Regular in the History of Kingdom and Nation berkemah di dekat Manzikert. Saat ini tempat itu berada di perbatasan provinsi Mus di Turki Timur, dan Sultan Alp Arslan mengirimkan utusan ke kaisar menawarkan gencatan senjata. Masih dalam buku tersebut dikabarkan bahwa Kaisar Roma menolak dan mengejek tentara Sultan sembari berkata, tidak ada gencatan senjata kecuali di Rey, ibu kota negara bagian Seljuk yang saat ini terletak di Teheran. Artinya dia hanya menyetujui perdamaian setelah dia mengambil alih seluruh kekuasaan Kekaisaran Seljuk. Ibnu al-Athir menyebutkan dalam Al-Kamil bahwa Syekh Muhammad Ibnu al-Malik al-Bukhari al-Hanafi, guru Alp Arslan, memberi nasihat untuk memulai serangan terhadap Romawi Timur pada hari Jumat pada jam ketika para pengkhotbah di mimbar menyerukan kemenangan mujahidin, dan saran itulah yang ditanggapi oleh Sultan Alp Arslan. Setelah Sultan Arslan memimpin prajuritnya dalam sholat Jumat mengenakan jubah putihnya dan berbicara kepada para prajurit, tunik putih ini adalah kain kafan saya, entah saya akan menang atau saya akan pergi ke surga sebagai syahid. Kalian semua yang memilih untuk mengikuti saya, ikuti saya. Semua yang memilih untuk pergi, pergi. Di sini tidak ada sultan yang memerintah dan tidak ada tentara yang diperintahkan. Hari ini saya adalah salah satu dari kalian. Saya sebagai veteran yang bertarung denganmu. Sultan Alp Arslan juga merekomendasikan agar putranya Malik Shah diangkat sebagai penggantinya dengan mengatakan, jika saya mati syahid, Tuhan adalah saksi saya. Saya ingin Anda agar putra saya Malik Shah didirikan di tempat saya dan Anda semua mendengarkan serta menaatinya. Akhirnya dua tentara dari dua kubu bertemu. Perang sengit terjadi di antara mereka dan berlangsung hingga matahari terbenam. Ibnu al-Athir menyebutkan Sultan Alp Arslan menegur kaisar karena menolak gencatan senjata dan lebih memilih untuk memerangi muslim. Namun dia memaafkan dengan imbalan kaisar untuk menebus dirinya sendiri dengan 1.000 dinar dan 500.000 dinar. Setelah itu Sultan menjamu kaisar di sebuah tenda dan memberinya 10.000 dinar. Dikutip dari Dunia Timur Tengah ID, duniatimteng.id, tidak lama setelah itu Romanus kembali ke singgasananya. Romanus mendapatkan kekaisarannya dalam ancaman bahaya internal. Ia merekrut ulang pasukan kekaisaran yang setia kepadanya, namun 3 kali dikalahkan oleh Doukas yang mengkhianatinya di Manzikert. Ketika ia tertangkap oleh Doukas, maka perlakuan yang didapatinya adalah penyiksaan serta pembutaan kedua matanya secara kejam. Tidak lama kemudian ia wafat akibat infeksi dari penyiksaan dan pembutaan yang dialaminya. Ada catatan menarik duniatimteng.id bahwa walaupun pertempuran Manzikert memiliki akibat strategis yang tidak terbantahkan, namun ia bukanlah pertempuran yang menelan korban sebanyak yang diduga oleh banyak orang. Bahkan korban di pihak Bizantium relatif sedikit dan hampir seluruh komandannya lolos atau dibebaskan
karena tercatat nama mereka dalam pertempuran lain setelah itu. Secara umum pertempuran itu tidak mengubah keseimbangan kekuatan antara Bizantium dan Saljuk. Namun perang saudara di antara faksi dinasti Bizantium semakin memperlemah kekaisaran tersebut. Dan pasca pertempuran Manzikert 26 Agustus 1071 ini, Kapadokia menjadi bagian dari Kesultanan Islam Turki Seljuk.